Salam sepak bola teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya supporter Jusriyadi di channel komentar supporter bola 62. Ya, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pelatih tim nasional Indonesia atau para pemain tim nasional Indonesia yang bagaimana perkembangan mereka saat ini, mengingat waktu yang tersisa untuk laga kualifikasi Piala Dunia tinggal 1-2 bulan lagi. Namun ada yang mempertanyakan kapan tim nasional Indonesia ini akan dipersatukan. Ya, bermain di beberapa klub di Eropa, di Amerika dan Asia, dan tersebar di beberapa klub. Misalkan di Eropa ada yang bermain di Liga Belanda, Belgia dan Liga Inggris. Ya, kemarin Dani Lansat terpantau melakukan kunjungan di Eropa, khususnya di Belanda. Ya, memantau langsung Eliano Reinder bermain di Zwolle, ya, salah satu klub Liga Belanda, ya, era divisi Belanda. Melakukan pemantauan langsung di mana Eliano Reinder ini bermain bersama Zwolle selama 90 menit dan menghadapi salah satu pimpinan klasemen era divisi, yaitu PSV Eindhoven, dan kita lihat Eliano berhasil memenangkan pertandingan itu, dan Dani Lansat sangat puas dengan apa yang terjadi di pertandingan tersebut. Kemudian selain itu, Pastur, salah satu peracik strategi yang terkenal, asisten pelatih Patrick Kluivert, juga melakukan kunjungan ke Eropa, di mana dia ditugaskan memantau Tom Haye. Ya, terpantau di media Tom Haye, dia memantau Tom Haye di Almere City saat bermain. Dan ini sepertinya Patrick Kluivert sudah mulai bergerak dengan menugaskan dua asistennya untuk memantau langsung para pemain tim nasional Indonesia di berbagai benua, yang bermain di berbagai benua, di klub-klub Eropa dan Amerika. Dan ini sepertinya dimulai dari Belanda, ya, karena ini terlihat karena para pemain banyakan ada di Liga Belanda dan Belgia. Sepertinya dimulai dari Liga Belanda, dan ini terlihat, dan kemungkinan ya akan melakukan kunjungan bukan hanya di Liga Belanda seperti yang terjadi kemarin. Sepertinya akan berkunjung juga ke seperti Liga Inggris. Ada Nathan Jones, ya, di sana, yang bermain di Swansea City di Liga kedua Inggris, kemudian ada Liga Belgia, misalkan ada Sandy Walsh yang bermain di sana, ya, di Liga Belgia, di Michelin, di klub Michelin. Kemudian ada Saim Patinama juga di Kans Eupen. Kemudian Kelvin Verdonk ini sepertinya akan dipantau terlebih dahulu, ya, karena dia bermain di Liga Belanda juga di Nijmegen, di klub Nijmegen ini. Kemudian Kevin Dix yang saat ini bermain di Liga Belgia juga, ya, di FC Copenhagen. Namun saat ini beredar kabar, ya, bahwasanya diminati oleh klub Liga Jerman, Bundesliga. Tentunya ini adalah menjadi kebanggaan tersendiri, karena yang meminati pemain ini adalah klub Bundesliga, salah satu klub yang konsisten di posisi tengah, yaitu Mönchengladbach. Dan sepertinya sudah ada kesepakatan yang terjadi antara pemain Kevin Dix dengan salah satu peserta Bundesliga, yaitu Mönchengladbach. Ya, sepertinya ini akan terjadi, dan ini salah satu kebanggaan tersendiri bagi para supporter tim nasional Indonesia, karena sudah ada beberapa pemain kita yang bermain di liga utama di Eropa, seperti di Belanda ada Tom Haye yang bermain di era divisi Belanda di Almere City, ada Eliano Reinder yang bermain di era divisi juga, yaitu di Zwolle, dan Liga
di Belgia ada Sandy Wall yang bermain di Liga Pro Belgia, dan banyak sekali. Kelvin Verdok juga di match Nijmegen ya. Ini tentunya menjadi kebanggaan. Dan kita berharap ini bisa berlanjut, pemain-pemain yang bermain di level 2 Eropa di klub-klub bisa mengikuti yang lain ya. Dimana selain mereka ada yang menarik di Liga Italia ya. Liga Italia ini ada Venezia ya. Di Serie A Italia ada klub Venezia ya, yang di Jainses ada di sana ya. Dan ini menarik, Jainses ini bukan hanya sekedar ya langsung jadi atau dikontrak, tapi Jainses ini membawa Venezia ya. Kalau kita teman-teman memantau langsung perkembangan Venezia, klub Venezia ini memantau dari Serie B. Jainses membawa Venezia ini dari Serie B ke Serie A, dan tahun ini bermain di Serie A. Dan menariknya, Venezia Jainses kemarin setelah kapten utama keluar dan dia dipercaya memegang bang kapten, ini artinya Jainses ini adalah salah satu pemain penting di Venezia, khususnya di Serie A. Dan ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh para pemain tim nasional Indonesia. Ini kita berharap ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, ini mampu ditularkan nantinya ketika berhadapan dengan Australia. Dan ini terlihat karena keseriusan pelatih, asisten pelatih memantau langsung pertandingan. Dan ini sepertinya bukan hanya di Belanda ya, pasti akan dipantau, akan berpindah tempat ke Liga Inggris atau ke Inggris, kemudian ke Italia, ke Belgia ya, akan dipantau langsung. Dan kita jangan lupa juga di Liga FC Dallas, yaitu di Liga Amerika, ada salah satu kiper terbaik kita ya. Ini yang perlu diperhatikan di bermain di FC Dallas, yaitu Martin Paes, kiper yang cukup luar biasa ya, punya pengalaman, pernah menghadapi striker-striker ganas seperti Messi dan lain-lain di Liga Amerika. Ini tentunya menjadi pengalaman yang luar biasa. Dan kemudian selain itu ada Pratama Ahram di Liga Asia ya, yang bermain di Suwon FC dan saat ini bermain di Liga Bangkok, Thailand. Dan kemudian ada Sadil Ramdhani ini memang sepertinya di era Sintayong terpinggirkan, namun kita berharap dengan krisis striker yang dihadapi oleh tim nasional Indonesia dan belum adanya striker tajam di lini depan, sepertinya kemungkinan Sadil Ramdhani akan kembali dipercaya untuk mengemban tugas minimal menjadi pelapis dari striker utama kita ya. Kemudian ada Jordi Amat ya di Liga Malaysia ya, Johar Darul Taksim ya. Sepertinya ini menarik karena kenapa? Para pemain yang punya pengalaman ini semoga bisa membawa tim nasional Indonesia melaju dengan baik khususnya melawan Australia di Sydney nantinya, di kandang Australia ya. Dan jangan lupa teman-teman supporter dan para pecinta bola, bahwasanya ada satu pemain yang terlupakan di era Sintayong dan punya peran yang luar biasa di lini belakang sebelum kedatangan Jainses ya. Salah satu pemain ini cukup berperan penting dalam menjaga pertahanan sebelum kedatangan Jainses, yaitu Elkan Bagot ya. Kita tahu bersama Elkan Bagot ini adalah salah satu pemain potensial, karena kalau kita tinjau dari segi umur, pemain ini masih sangat muda ya, masih sangat-sangat potensial untuk perjalanan tim nasional Indonesia dalam jangka panjang. Dan ini kita berharap semua bahwasanya pelatih baru ini, Patrick Kluivert,
mampu menarik kembali Elkan Bagot, karena kita tahu bersama memang lini belakang kita ada banyak opsi ya, ada dari Venezia ada Jay Inces yang kita tahu ya pastinya akan menjadi pilihan utama. Kemudian ada Jordi Amat. Jordi Amat ini dari segi umur sudah tua ya, sudah artinya umur sudah tidak ini. Ada Rizky Ridho sebenarnya juga ya, masih muda dan punya kemampuan meskipun dia pemain lokal, namun dia punya kemampuan dalam menjaga pertahanan. Namun kita butuh pelapis. Setidaknya ada beberapa opsi, karena pertandingan yang kita hadapi ini di kualifikasi Piala Dunia ini waktunya mepet ya, khususnya ketika menghadapi Australia di tanggal 20 Maret. Kemudian kita akan menghadapi Bahrain di tanggal 25. Ini tentunya menguras tenaga. Makanya kita berharap bahwasanya pelatih baru Patrick Kluivert ini mempertimbangkan untuk memanggil kembali ke tim nasional Indonesia, yaitu Elkan Bagot, dan kita berharap itu. Dan sepertinya ya para pelatih tim nasional Indonesia serius untuk mengumpulkan, melihat siapa pemain yang pantas untuk masuk di tim nasional kali ini, siapa yang pantas untuk dipanggil. Dan ini terlihat dengan apa yang dilakukan, pemantauan yang dilakukan oleh asisten pelatih Patrick Kluivert, yaitu Pastur dan Dani Langsat. Dan sudah 2 klub yang dipantau, atau sudah 2 pemain yang dipantau, yaitu Tom Haye dan Eliano ya di Liga Belanda. Ini pastinya akan ke tempat lain. Ini pastinya akan ke tempat lain untuk memantau pemain-pemain yang lain. Terima kasih teman-teman supporter dan para pencinta bola. Salam sepak bola.